Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan di sore hari membuat kemacetan Jakarta terasa 2 kali lipat lebih menyesakan. Rania menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya sejenak di sandaran kursi pengemudi. Pening yang sejak siang tadi menyerang, kini berdenyut hebat di pelipisnya. Presentasi besar di depan klien Jepang tadi pagi sukses besar, tapi ironisnya, ia merasa lebih lelah membayangkan apa yang menantinya di rumah. Mobilnya akhirnya berbelok mulus memasuki gerbang besar sebuah klaster elit. Rumah 2 lantai bergaya minimalis modern itu berdiri megah, persis seperti yang selalu dipamerkan mertuanya di setiap arisan. Rumah hasil kerja keras Bayu, anakku, begitu Ibu Ratna selalu berkata. Rania mematikan mesin. Kontras antara fasad rumah yang bersih dan perasaannya yang keruh terasa begitu menusuk. Ia mengambil kotak martabak spesial di kursi penumpang. Setidaknya ini bisa jadi peredam suasana hati Mas Bayu. Kunci berputar di lubang. Hal pertama yang menyambutnya bukan sapaan hangat, melainkan suara tawa melengking dari televisi yang disetel ke volume maksimal. Di ruang keluarga yang luas, Ibu Ratna dan Sinta, adik iparnya, tergeletak nyaman di sofa L berharga ratusan juta. Loh, Sinta, lihat itu di Instagram. Masa si Laras bisa unboxing tas baru lagi? Itu, kan model yang aku tunjukin ke Kak Bayu kemarin. Suara Sinta, gadis berusia 23 tahun yang seharusnya sudah mandiri, terdengar manja dan penuh iri. Halah, paling juga KW, sahut Ibu Ratna. Matanya tak lepas dari ponsel. Jarinya asyik menggulir media sosial. Kamu tenang saja. Nanti ibu bilang lagi ke kakakmu. Gampang itu. Dia, kan baru dapat proyek besar. Rania melangkah masuk. Sepatu Sinta terlempar begitu saja di dekat rak. Sementara remah-remah keripik kentang bertebaran di atas karpet bulu impor. Aroma parfum Sinta yang menyengat bercampur dengan bau asam sisa boba yang gelasnya tergeletak di meja. Assalamualaikum, sapa Rania. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru sinetron. Ibu Ratna menoleh sekilas. Tatapannya dingin. Waalaikumsalam. Tumben baru pulang. Nadanya bukan bertanya, lebih seperti menuduh. Macet, Bu. Tadi ada presentasi penting. Rania meletakkan tas kerjanya di lantai, terlalu lelah untuk membawanya ke kamar. Ia mengulurkan kotak martabak. Ini, tadi Rania beli martabak kesukaan Mas Bayu. Sinta mendecakkan lidahnya. Ia melirik kotak itu dengan tatapan jijik. Ya ampun, Kak Rania, martabak lagi? Ini tuh zaman kapan, sih? Kenapa nggak beliin pizza impor yang pakai trufle itu? Aku, kan lagi pengin. Uangku pas-pasan, Sin. Tadi cuma sempat mampir di dekat kantor. Jawab Rania sabar, meski hatinya mencelos. Halah, alasan. Ibu Ratna ikut menimpali. Kamu itu jadi istri harusnya dukung suami. Bayu itu kerja banting tulang. Otaknya dipakai mikir proyek besar. Kamu pulang harusnya bawa sesuatu yang pantas buat dia. Ini malah bawa makanan pinggir jalan. Nggak level sama rumah ini. Rania mengepalkan tangannya. Proyek besar? Rahasia itu kembali membakar dadanya. Bayu, suaminya, pria yang ia cintai, sudah 2 tahun ini tidak memiliki pekerjaan tetap. PHK besar-besaran di perusahaan arsitek tempatnya bekerja membuatnya terpuruk. Dan Rania, atas nama cinta dan menjaga harga diri suaminya, setuju untuk menutupi fakta itu. Ranialah yang menjadi manajer di sebuah perusahaan multinasional. Ranialah yang gajinya 5 kali lipat lebih besar dari gaji Bayu dulu. Dan Ranialah yang membayar semuanya. Cicilan KPR rumah mewah atas nama Bayu ini, rekening Rania yang di-autodebit setiap bulan, tagihan listrik, air, internet unlimited yang dipakai Sinta streaming 24 jam, Rania yang bayar. Bahkan uang jajan dan kartu kredit tambahan yang digesek Sinta tanpa henti, Rania yang menanggung tagihannya. Semua pengorbanan itu hanya dibalas dengan cibiran harian. Sudahlah, Sinta. Ibu Ratna beralih lagi ke ponselnya. Gak usah harapin kakak iparmu. Dia memang pelit. Nanti biar Kak Bayu yang belikan.
Itu foto arisan ibu kemarin harus kamu posting, Sin. Tulis captionnya. Menikmati sore di istana hasil jerih payah anak lanangku, Bayu Perkasa. Dada Rania terasa sesak. Ia ingin berteriak. Istana ini dibangun di atas keringatku. Di atas semua kesabaranku. Tepat saat itu, Bayu turun dari lantai 2. Wajahnya segar. Sehabis mandi sore. Ia tersenyum melihat Rania. Sayang, sudah pulang. Iya, Mas. Hanya pada Bayu, Rania masih bisa menemukan sedikit kelembutan. Wah, bawa martabak. Bayu mengambil kotak itu dengan gembira. Ia sama sekali tidak peka dengan atmosfer tegang di ruangan itu. Tuh, lihat. Ibu Ratna menyindir Rania. Bayu itu seleranya jadi rendahan gara-gara kamu. Coba kamu bawakan yang mahal sedikit. Pasti dia lebih senang. Bayu hanya tersenyum canggung pada Rania. Tidak membela, tidak juga membenarkan. Ia hanya membuka kotak martabak dan memakannya. Lemah. Batin Rania. Baik. Tapi lemah. Dan kelemahannya itu kini menjadi senjata bagi ibu dan adiknya untuk menginjak-injak Rania. Rania memijat pelipisnya lagi. Rania ke kamar dulu. Bu. Mau bersih-bersih. Ya sudah sana. Nanti siapkan makan malam. Ibu sama Sinta pesan sushi tadi. Tapi kamu, kan gak doyan. Masak saja mie instan di dapur. Ujar Ibu Ratna tanpa menoleh. Rania membalikkan badan. Melangkah menaiki tangga. Ia tidak menanggapi lagi. Di dalam kamar tidur utama yang luas, ia duduk di tepi ranjang. Kelelahan yang ia rasakan bukan lagi lelah fisik. Ini adalah kelelahan jiwa. Ia meraih ponselnya. Sebuah notifikasi email baru saja masuk. Tagihan kartu kredit jatuh tempo. Sinta Amelia. Rp 23.45.000. Mata Rania terbelalak. Ia membuka rinciannya. Tas branded. Perawatan di klinik kecantikan mewah. Makan-makan di restoran hotel bintang 5. Pening di kepalanya mendadak sirna. Digantikan oleh amarah dingin yang mulai merayap di tulang punggungnya. Amarah dingin itu masih Rania bawa hingga ke meja makan. Ia sengaja turun terlambat, berharap bisa makan dalam diam setelah Bayu, Ibu Ratna, dan Sinta selesai dengan pesanan sushi mereka. Namun harapannya pupus. Ketiganya masih duduk di sana, menunggunya. Lama sekali kamu, tegur Ibu Ratna. Cepat siapkan makan malam kami. Loh, Bu. Rania menunjuk kotak-kotak sushi yang masih tertutup rapat di atas meja. Itu. Kan sudah ada pesanan ibu. Sinta yang sedang asyik memoles kutek di kukunya, meniup-niupnya sambil berkata, Kak Bayu bilang dia lagi nggak pengin sushi. Dia mau Kak Rania masakin spaghetti. Aku juga mau, sekalian. Rania menatap Bayu, mencari pembelaan. Mas, aku capek banget hari ini. Bayu. Seperti biasa, menghindari tatapan mata Rania. Ayolah, sayang. Sebentar saja. Spaghetti buatan kamu. Kan paling enak. Tapi bahannya. Tadi ibu sudah suruh kamu belanja bulanan. Kan? Kenapa nggak sekalian beli? Serobot Ibu Ratna. Darah Rania mendidih. Ia sudah bekerja penuh waktu. Pulang terjebak macet. Dan kini ia diharapkan menjadi koki pribadi? Ibu, Rania itu kerja. Rania bukan asisten rumah tangga di sini. Loh, sudah berani membantah kamu ya? Ibu Ratna meletakkan ponselnya. Memang itu, kan tugas istri, melayani suami. Tapi aku juga mencari nafkah. Rania tak bisa menahannya lagi. Nafkah apa? Gaji kamu yang gak seberapa itu? Cukup buat beli bedakmu saja. Sinta tertawa mengejek. Semua ini, rumah ini, mobil yang kamu pakai itu, semuanya punya Kak Bayu. Kamu itu cuma numpang hidup enak. Itu adalah puncaknya. Ledakan yang tertahan selama 2 tahun akhirnya meletus. Numpang. Suara Rania naik 1 oktav, membuat seisi ruangan hening. Kamu bilang aku numpang. Sinta? Kamu sadar nggak? Tas yang kamu pamerkan minggu lalu, perawatan wajahmu yang puluhan juta,
Bahkan kuota internet yang kamu pakai buat menghinaku sekarang, itu semua pakai uang siapa? Sinta terkejut. Apa maksudmu? Itu uang Kak Bayu. Uang Kak Bayu. Rania tertawa sinis. Ia menatap suaminya. Mas, sudah saatnya mereka tahu. Sudah cukup aku menutupi ini semua. Bayu memucat. Rania, jangan. Jangan apa, Mas? Jangan bilang kalau kamu sudah 2 tahun tidak bekerja? Jangan bilang kalau proyek besar yang selalu ibu banggakan itu tidak pernah ada. Ibu Ratna dan Sinta terbelalak. Apa, Bayu? Itu tidak benar, kan? Tanya Ibu Ratna. Suaranya bergetar. Bayu menunduk. Tak sanggup menjawab. Jadi. Sinta tergagap. Selama ini, kita hidup pakai uang dia. Benar, teriak Rania. Kalian hidup dari uangku. Uang perempuan yang kalian sebut pelit. Rumah ini, Rania menunjuk sekeliling. Cicilannya aku yang bayar setiap bulan. Listrik, air, semuanya. Rania sudah tidak peduli lagi. Ia meraih tasnya, mengeluarkan tagihan kartu kredit Sinta yang tadi ia lihat. Dan kamu, Sinta, kamu habis menggesek 23 juta bulan ini. Kamu pikir uang itu turun dari langit? Aku banting tulang dari pagi sampai malam untuk membayar semua gaya hidup parasit kalian. Wajah Sinta merah padam, antara malu dan marah. Kamu. Kenapa? Tantang Rania. Mau bilang aku bohong? Istri durhaka. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Berani kamu menghina anak-anakku. Berani kamu merendahkan suamimu sendiri. Aku cuma bilang fakta, Bu. Justru aku yang selama ini. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Rania. Bukan dari Sinta, tapi dari Ibu Ratna. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Pipinya terasa panas dan berdenyut. Telinganya berdenging. Ia menatap mertuanya dengan nanar. Rasa sakit di pipinya tidak seberapa dibanding rasa sakit di hatinya. Berani kamu membantah, hah? Bentak Ibu Ratna. Matanya melotot penuh kebencian. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah dikasih hidup enak di rumah ini, malah kurang ajar. Rania memegang pipinya. Air mata mulai menggenang. Tapi ia menahannya. Kamu itu cuma istri. Tugasmu itu mengabdi. Bukan mengungkit-ungkit apa yang kamu beri. Lanjut Ibu Ratna. Aku sudah mengabdi, Bu. Sampai aku lupa caranya menghargai diriku sendiri. Desis Rania. Masih menjawab. Sinta, melihat ibunya di atas angin, ikut maju. Perempuan gak tahu diri. Harusnya Kak Bayu ceraikan saja kamu. Sudah cukup. Ibu Ratna menunjuk ke pintu depan. Pergi kamu dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Bawa baju-baju rombemu. Rania terpaku. Diusir? Dari rumah yang ia bayar cicilannya? Pergi. Sinta ikut mendorong bahu Rania. Kamu gak pantas ada di sini. Ini rumah kami. Rumah keluarga perkasa. Rania mencari mata suaminya. Bayu berdiri mematung di sudut ruangan. Pria itu menunduk, menatap lantai. Tangannya terkepal di sisi tubuh. Ia tidak bergerak. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak membela istrinya. Detik itu, sesuatu di dalam diri Rania patah. Bukan hanya hatinya, tapi juga sisa-sisa harapan dan cintanya. Dengan punggung tegak, Rania menatap ketiga orang itu satu persatu. Ia tidak menangis. Baik, katanya dengan suara yang datar dan dingin. Aku akan pergi. Ia berbalik, melangkah ke pintu, tidak menoleh lagi. Tunggu, seru Sinta. Mobilnya tinggal. Itu mobil atas nama Kak Bayu. Rania berhenti sejenak di depan pintu. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci mobil, dan melemparnya ke lantai. Ambil, katanya. Ambil semuanya. Lalu, ia melangkah keluar, menembus malam yang mulai gerimis, hanya dengan tas kerja dan harga diri yang baru saja ia pungut kembali.
Gerimis yang tadi menyambut Rania di luar pintu, kini berubah menjadi hujan deras. Ia berjalan cepat ke pos Satpam Klaster, menahan dingin yang menusuk tulang. Ia tidak punya mobil, tidak punya tujuan. Yang ia miliki hanyalah tas kerja berisi laptop dan dompet. Ia memesan taksi online. Sambil menunggu, ia berdiri di bawah atap pos Satpam, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Pipinya masih berdenyut. Tapi bukan rasa sakit fisik yang membuatnya gemetar, melainkan keheningan yang memekakan telinga dari ponsel di tangannya. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Bayu tidak menyusulnya. Taksi tiba. Rania menyebutkan sebuah alamat di pusat kota. Alamat yang tidak diketahui Bayu maupun keluarganya. 30 menit kemudian, ia tiba di depan sebuah gedung apartemen kelas menengah. Ia masuk ke lobi, mengambil kunci dari safety box yang sudah lama tidak ia buka, dan naik ke unit studio di lantai 12. Ruangan itu kecil, hanya 30 meter persegi. Jauh berbeda dari istana yang baru saja ia tinggalkan. Tapi tempat ini miliknya. Ia menyewanya setahun lalu, dengan alasan sebagai ruang kerja, agar tidak diganggu di rumah. Jauh di lubuk hatinya, Rania tahu ia menyiapkannya sebagai skoci, jaring pengaman jika hari ini tiba. Ia meletakkan tasnya. Adrenalin yang tadi memompa tubuhnya surut. Kakinya lemas. Rania terduduk di lantai yang dingin. Dan di sanalah, sendirian di dalam apartemen studio yang sunyi, ia akhirnya membiarkan dirinya hancur. Ia menangis. Tangisan yang meledak, menumpahkan semua kepedihan, kekecewaan, dan penghinaan yang ia tahan selama bertahun-tahun. Ia menangisi cintanya yang buta pada Bayu, pengorbanannya yang sia-sia, dan kebodohannya sendiri yang membiarkan dirinya diinjak-injak begitu lama. Rania menangis hingga tertidur di lantai, masih dalam balutan baju kerjanya yang lembab. Hari pertama berlalu dalam kabut kesedihan. Hari kedua, Rania terbangun dengan tubuh pegal dan mata bengkak. Hal pertama yang ia raih adalah ponselnya. Layarnya gelap. Tidak ada notifikasi. Tidak ada 20 panggilan tak terjawab dari Bayu. Tidak ada pesan. Sayang, kamu di mana? Tidak ada apa-apa. Keheningan itu adalah jawaban yang lebih jelas daripada tamparan Ibu Ratna. Keheningan itu adalah konfirmasi bahwa bagi Bayu, kepatuhannya pada sang ibu jauh lebih penting daripada istrinya. Rasa sedih yang kemarin menyesakkan dada itu perlahan menguap, berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Hari ketiga, Rania bangun dan mandi air hangat. Ia memesan bubur ayam dan kopi hitam pekat. Sambil sarapan, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Pipinya masih menyisakan semburat kebiruan samar. Baju rombeng, ya? Desisnya pelan, mengingat ucapan mertuanya. Ia menghabiskan kopinya, lalu membuka laptop. Tangisnya sudah kering. Yang tersisa kini adalah kalkulasi. Rania membuka aplikasi mobile bankingnya. Matanya menelusuri daftar transaksi autodebit terjadwal dari rekening gajinya. Pembayaran KPR, AN, Bayu Perkasa jatuh tempo, 7 hari lagi jumlah, Rp45.300.000. Tagihan PLN, ID pelanggan, 5122XXXXXXX, rumah klaster, jatuh tempo, 4 hari lagi jumlah, bulan lalu, Rp4.850.000. Tagihan PDAMO internet, rumah klaster, jatuh tempo, 4 hari lagi jumlah, bulan lalu, Rp1.750.000. Tagihan kartu kredit Bank ABC, tambahan, Sinta Amelia, jatuh tempo, 10 hari lagi jumlah, Rp23.450.000. Tagihan kartu kredit Bank XYZ, tambahan, Bayu Perkasa, jatuh tempo, 12 hari lagi jumlah, Rp8.120.000. Rania menatap angka-angka itu. Total hampir Rp84 juta akan keluar dari rekeningnya dalam 2 minggu ke depan. Uang hasil kerja kerasnya, lemburnya, keringatnya. Uang untuk membayar rumah yang mengusirnya, untuk membayar listrik yang dipakai Sinta menonton TV, untuk membayar tas branded yang dipakai Sinta menghinanya. Kalian yang memulai, desis Rania.
Suaranya datar, tanpa emosi. Ia menghabiskan sisa hari ketiga itu dengan 3 panggilan telepon penting. Panggilan pertama, ke personal bankernya. Selamat pagi, Bu Rania. Ada yang bisa dibantu? Pagi, Mbak. Saya mau memindahkan seluruh dana di rekening gaji saya ke rekening baru atas nama saya pribadi. Segera. Dan saya mau membatalkan semua fasilitas autodebit yang terhubung ke rekening lama. Panggilan kedua, ke bank penerbit kartu kredit. Selamat siang. Saya Rania, pemegang kartu utama nomor XXX. Saya minta Anda memblokir permanen 2 kartu tambahan atas nama Sinta Amelia dan Bayu Perkasa. Efektif detik ini juga. Alasannya? Penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Panggilan ketiga, ke seorang pengacara ternama yang nomornya ia dapat dari rekan kantor. Selamat sore, Pak. Nama saya Rania. Saya butuh konsultasi secepatnya untuk gugatan cerai dan pembagian harta gono gini. Setelah semua panggilan selesai, Rania menutup laptopnya. Ia mengirim pesan singkat ke atasannya, meminta cuti darurat selama seminggu dengan alasan, masalah keluarga mendesak. Sisa hari-hari dalam minggu itu ia gunakan untuk menata hatinya, sekaligus menata hidup barunya. Ia pergi ke bank, menandatangani semua dokumen. Ia bertemu pengacara, menyerahkan semua bukti transaksi dan slip gajinya. Pada hari ke-7, tepat 1 minggu setelah ia diusir, Rania duduk di balkon apartemennya saat senja. Ia menyesap teh hijau hangat. Ponselnya masih sunyi dari panggilan Bayu. Hanya ada beberapa pesan makian dari Sinta karena kartu kreditnya ditolak saat mencoba membeli kopi mahal. Rania memblokir nomor Sinta. Besok adalah tanggal jatuh tempo KPR. Dan rekening yang biasa dipakai untuk membayarnya kini kosong. Rania menatap matahari terbenam. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasa sedih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Hari ke-8. Di apartemen studionya, Rania memulai pagi dengan secangkir kopi dan kroasang hangat. Ia baru saja kembali dari sesi yoga pagi di taman dekat apartemen. Sinar matahari pagi menembus jendela, menerangi ruangan kecil itu, membuatnya terasa hangat dan damai. Ia menyalakan laptopnya, bersiap untuk mulai bekerja kembali hari itu. Kontras yang tajam terjadi di klaster mewah tempat, istana, keluarga perkasa berdiri. Jam 10 pagi. Sinta terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang ia raih adalah ponselnya, berniat untuk scrolling Instagram. Loh, kok nggak ada sinyal? Pekiknya, melihat ikon wifi di ponselnya menghilang. Kak Bayu, internetnya mati. Suaranya menggema ke seluruh rumah. Ibu Ratna, yang sedang bersiap untuk pergi arisan, ikut berteriak dari kamarnya. Bayu, cepat telepon providernya. Ibu mau pamer tas baru Sinta di grup arisan. Bayu, yang sejak kepergian Rania lebih banyak diam di kamarnya, turun dengan wajah kuyu. Ia mencoba menelepon provider internet, tapi gagal. Gak ada sinyal juga, Bu, keluhnya. Ia sadar kuota datanya sendiri sudah habis sejak kemarin. Ia biasa mengandalkan wifi rumah. Halah, paling gangguan sebentar, gerutu Ibu Ratna. 2 jam berlalu. Sinta mulai gelisah seperti cacing kepanasan. Tanpa internet, dunianya serasa runtuh. Ia tidak bisa memesan makan siang online. Bu, Kak, panas banget, deh. AC-nya kok nggak dingin? Keluh Sinta, sambil mengipas-ngipas wajahnya. Ibu Ratna yang sedang mematut diri di depan cermin besar di ruang tamu, ikut merasakan gerah. Iya, ya. Bayu, AC-nya rusak? Cepat panggil tukang servis. Klik. Tiba-tiba, televisi 70 inci di depan mereka mati. Lampu gantung kristal di ruang tamu padam. Kulkas 2 pintu berhenti mendengung. Rumah itu mendadak hening dan gelap. Ya, mati lampu. Teriak Sinta frustrasi. Ponselku tinggal 15%. Gimana ini? Sialan, umpat Ibu Ratna. Pasti PLN nggak becus kerja. Bayar mahal-mahal. Mati lampu terus. Bayu, cepat cek ke depan. Mungkin tokennya habis.
Bayu berjalan gontai ke garasi, tempat meteran listrik berada. Matanya membelalak melihat layar digital kecil itu. Saldo, 0,00 rupiah. Bu, tokennya habis. Kosong. Ya beli, dong. Gitu aja kok repot. Sahut Ibu Ratna dari dalam. Dengan tangan gemetar, Bayu membuka aplikasi mobile banking di ponselnya yang juga sekarat. Ia mencoba membeli token listrik 1 juta rupiah. Notifikasi merah muncul di layar. Transaksi gagal. Saldo Anda tidak mencukupi. Bayu menatap sisa saldonya. 32.150 rupiah. Ia menelan ludah. Selama ini, ia tidak pernah peduli. Semua tagihan, semua kebutuhan, selalu Rania yang mengurus. Ia bahkan tidak tahu berapa harga token listrik. Nggak bisa, Bu. Saldo Bayu nggak cukup. Teriaknya. Panik. Nggak cukup gimana? Minta Rania. Kata Ibu Ratna. Rania. Rania. Bayu mencoba menelepon nomor istrinya. Panggilan itu tidak masuk. Nomornya nggak aktif, Bu. Pasti dia ganti nomor. Dasar perempuan licik. Ibu Ratna mulai panik. Terus gimana ini? Daging impor di kulkas bisa busuk semua. Ibu nggak bisa pakai hair dryer. Arisannya gimana? Sinta, yang kehausan, berlari ke dapur. Ia membuka keran air di wastafel. Tidak ada yang keluar. Hanya suara angin berdesis. Ibu, Kak Bayu, airnya mati juga. 3 serangkai itu membeku. Internet mati. Listrik padam. Air kering. Rumah mewah yang mereka banggakan dalam sekejap berubah menjadi penjara yang panas, gelap, dan bau. Realita menghantam mereka seperti kereta barang. Rania tidak main-main. Perempuan iblis. Desis Ibu Ratna. Wajahnya pucat pasi. Ia kini sadar. Dia yang bayar semuanya. Terus kita gimana, Bu? Tanya Sinta. Suaranya kini terdengar ketakutan. Aku belum mandi. Aku mau pesan makan. Bayu, bentak Ibu Ratna, mengalihkan kepanikannya menjadi amarah. Ini semua gara-gara kamu. Laki-laki lemah. Kenapa kamu biarkan dia pergi? Kenapa kamu nggak cari dia? Bayu tersudut. Aku pikir dia bakal kembali, Bu. Kembali? Orang sudah dipermalukan, ditampar, diusir. Kamu pikir mau kembali? Ibu Ratna menunjuk wajah anaknya. Sekarang kamu cari dia. Ke kantornya. Ke rumah orang tuanya. Cari perempuan itu sampai dapat. Suruh dia bayar semuanya. Kalau perlu, seret dia pulang. Sementara itu, di jam makan siang, Rania baru saja menyelesaikan rapat online pertamanya. Ia memutuskan untuk memanjakan dirinya. Ia pergi ke salon langganannya untuk cerambat dan pijat. Saat terapis memijat kepalanya, Rania menutup mata. Ponselnya ia masukkan ke loker dalam mode senyap. Ia tidak tahu, dan tidak peduli, bahwa di seberang kota, istana, yang ia biayai kini telah jatuh ke dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. 3 hari berlalu dalam neraka mini di istana, keluarga perkasa. Rumah yang dulunya megah itu kini beraroma busuk. Sisa makanan di kulkas yang mati mulai membusuk. Tumpukan sampah di dapur menggunung karena tidak ada yang membuang. Dan toilet tidak bisa disiram. Mereka bertiga bertahan hidup dengan membeli air galon dan makanan instan menggunakan sisa-sisa uang tunai yang ditemukan Ibu Ratna di dompetnya. Sinta, yang tidak tahan tidak mandi, akhirnya mengungsi ke rumah temannya dengan alasan, ada masalah keluarga. Ia kabur, meninggalkan Bayu dan ibunya di tengah kekacauan. Anak tidak tahu diri, maki Ibu Ratna saat melihat Sinta menyeret koper. Malah kabur, bukannya bantu. Ya habis gimana, Bu? Aku nggak bisa hidup kayak gini. Gerah, bau, nggak ada internet. Nanti kalau Sinta sudah dapat endorse lagi, Sinta bantu deh. Jawab Sinta enteng. Lalu memesan taksi online dari ponsel temannya yang ia pinjam. Bayu hanya bisa menatap kepergian adiknya dengan pandangan kosong. Kepalanya pening.
Ia sudah melakukan apa yang ibunya perintahkan, mencari Rania. Hari pertama, ia pergi ke kantor Rania. Dengan sisa uang di sakunya, ia naik ojek online ke gedung perkantoran mewah di Sudirman. Namun, ia dihentikan oleh resepsionis. "Maaf, Pak Bayu. Ibu Rania sedang work from home selama seminggu ini. Ada pesan." Dia WFH. Bayu bingung. "Tolong berikan nomor barunya." "Tidak bisa, Pak. Itu privasi karyawan," jawab resepsionis itu dengan tegas. Hari kedua, ia nekat pergi ke rumah orang tua Rania di Depok, menumpang mobil seorang teman. Ayah dan ibu Rania menyambutnya, tapi dengan tatapan dingin. "Rania tidak ada di sini, Bayu," kata ayah Rania, berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakannya masuk. "Ayah, tolong. Rania pasti cerita. Kan? Ini salah paham. Saya cuma mau bicara," pinta Bayu memelas. "Dia tidak cerita apa-apa. Dia hanya bilang butuh waktu sendiri. Dan kami menghargai itu. Sebaiknya kamu pulang, selesaikan masalahmu sendiri," ujar ayah Rania, lalu menutup pintu. Bayu pulang dengan tangan hampa. Ia kini sadar, Rania telah memutus semua aksesnya. Hari ke-10 setelah pengusiran Rania. Tanggal jatuh tempo KPR sudah lewat 3 hari. Bayu sedang duduk di teras depan yang kotor, menatap rumput liar yang mulai tumbuh. Ibu Ratna ada di dalam, mengipas-ngipas dirinya dengan majalah bekas. Tiba-tiba, seorang kurir motor berhenti di depan gerbang. "Permisi, paket atas nama Bapak Bayu Perkasa." Bayu bergegas maju. "Saya sendiri." Ia menerima sebuah amplop coklat besar dengan logo bank yang sangat ia kenali. Jantungnya berdebar kencang. Ia merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, selembar surat resmi dengan kop surat bank. Perihal, surat peringatan pertama, SP1. Keterlambatan pembayaran angsuran KPR. K. Bapak Bayu Perkasa. Merujuk pada fasilitas kredit pemilikan rumah, KPR, nomor XXXX. Kami informasikan bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan ini sebesar Rp45.300.000, Rp45.300.000 yang telah jatuh tempo. Kami harap Bapak dapat segera melakukan pembayaran selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak tanggal surat ini. Apabila dalam kurun waktu tersebut Bapak belum juga melakukan pembayaran, kami akan menerbitkan surat peringatan kedua, SP2, dan akan dikenakan. Napas Bayu tercekat. Ia membaca angka itu berulang kali. 45 juta. Angka yang biasanya hanya lewat begitu saja dari rekening Rania. Kini, angka itu terasa seperti vonis mati. "Ada apa, Bayu? Surat dari siapa?" tanya Ibu Ratna, penasaran. Bayu masuk ke dalam rumah yang pengap. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia menyerahkan surat itu kepada ibunya. Ibu Ratna membaca surat itu. Tangannya mulai gemetar. Ini maksudnya apa, Bayu? Rumah ini mau disita?" "Belum, Bu. Ini baru peringatan pertama," jawab Bayu lemah. "Kita harus bayar 45 juta dalam 7 hari. 45 juta. Ibu Ratna menjerit. Suaranya melengking tinggi. "Kita dapat uang dari mana sebanyak itu? Kamu kan tidak kerja. Jual perhiasan ibu juga tidak akan cukup." Aku tidak tahu, Bu," lirih Bayu. "Iblis. Perempuan itu benar-benar iblis." Ibu Ratna meremas surat itu. "Dia mau kita jadi gelandangan. Dia mau kita menderita. Bayu, cari dia. Berlutut kalau perlu. Minta maaf. Bawa dia kembali." "Sudah, Bu. Aku sudah cari. Dia tidak ada." "Cari lagi," raung Ibu Ratna. "Atau kita akan tidur di jalanan." Di hari yang sama, Rania sedang berada di kantor pengacaranya, Pak Haris. Ia baru saja menandatangani surat kuasa untuk proses gugatan cerai. "Semua berkas sudah lengkap, Bu Rania," kata Pak Haris, seorang pria paruh baya yang tenang. "Bukti transfer cicilan KPR,
tagihan utilitas, dan tagihan kartu kredit selama 2 tahun ini akan sangat membantu. Bagus, Pak, kata Rania. Ia kini tampil beda. Rambutnya dipotong bob sebahu. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang tegas. Tidak ada lagi sisa-sisa perempuan lelah yang diusir dari rumah. Pengacara pihak suami Anda kemungkinan akan menuntut ini sebagai harta gono gini, lanjut Pak Haris. Rania tersenyum tipis. Rumah itu atas nama dia, Pak. Tapi semua pembayaran atas nama saya. Saya tidak ingin rumah itu. Saya hanya ingin apa yang sudah saya keluarkan dikembalikan. Kita akan ajukan tuntutan itu. Tapi prioritas utama adalah perceraian. Dan soal rumah, biarkan pihak bank yang bekerja. Cepat atau lambat, mereka akan menagih ke suami Anda. Saya tahu, Pak, kata Rania. Dan saya sudah siap. Ia keluar dari kantor pengacara itu, berdiri di lobi gedung yang megah. Ia menghirup udara sore yang bebas. Surat peringatan pertama itu baru permulaan. Batas waktu 7 hari dari surat peringatan pertama, SP1, terasa seperti bom waktu. Setiap detik yang berlalu di rumah yang gelap dan bau itu menambah kepanikan Bayu dan Ibu Ratna. Kita harus bagaimana ini, Bayu? Rengek Ibu Ratna di hari ketiga. Ia tidak lagi duduk angkuh. Ia duduk di lantai teras yang berdebu, karena di dalam rumah terlalu panas. Perhiasan ibu, apa kita jual saja? Bayu menatap ibunya dengan putus asa. Perhiasan ibu paling laku berapa? 20 juta? 30? Masih kurang banyak, Bu. Lalu bagaimana? Bayu melihat ke garasi. Matanya tertuju pada mobil City Car yang kuncinya dilempar Rania. Mobil itu memang atas nama Bayu, tapi Rania yang membayar cicilannya setiap bulan. Mobil, kita jual mobil itu, katanya pelan. Dijual? Itu, kan mobil baru, protes Ibu Ratna. Terus ibu mau rumah ini yang dijual paksa sama bank, bentak Bayu. Akhirnya emosinya meledak. Kita nggak punya pilihan. Menjual mobil tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bayu tidak punya koneksi. Ia mencoba memasangnya di situs jual beli online. Tapi ia bahkan tidak punya kuota internet untuk mengunggah foto. Ia terpaksa pergi ke warung internet di luar klaster, berjalan kaki 1 kilometer. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk membayar tagihan warnet. Calon pembeli yang datang menawar dengan harga sadis. Ini BPKB-nya masih di leasing, Pak? Wah, ribet urusannya. Saya ambil 50 juta, ya. 50 juta? Ini mobil harga barunya 200 juta. Protes Bayu. Ya sudah, kalau nggak mau, cari pembeli lain saja, kata si calon pembeli, berbalik pergi. Bayu frustrasi. Ia akhirnya berhasil menjual mobil itu ke seorang tengkulak dengan harga hanya 70 juta rupiah. Uang tunai itu ia pegang dengan tangan gemetar. Cuma dapat segini, Bu. Lapornya pada Ibu Ratna. Cuma kamu bilang. Ibu Ratna merampas uang itu. Ini bahkan gak cukup buat bayar KPR-nya. Belum buat bayar listrik, air, internet. Belum buat makan. Kenyataan pahit kembali menghantam. Uang 70 juta itu terasa seperti debu. Ibu Ratna terdiam. Matanya menatap ke dalam rumah. Ke sofa kulit impor. Ke TV 70 inci yang kini hanya jadi pajangan hitam. Ke lampu gantung kristal yang berdebu. Jual. Desisnya. Apa, Bu? Jual semua isi rumah ini. Sofa, TV, kulkas, semuanya. Dan dimulailah parade memalukan itu. Bayu dan Ibu Ratna membuka pintu gerbang mereka, membiarkan para pedagang barang bekas masuk. Para tetangga di klaster elit itu mengintip dari balik tirai jendela mereka, berbisik-bisik. Ibu Ratna, yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat, kini menunduk, menawar harga dengan para tukang loak. Masa TV segede ini cuma dihargai 3 juta. Pak, ini belinya 30 juta. Protes Ibu Ratna. Sudah nggak ada garansi, Bu. Nggak ada kardusnya. Lagian ini mati. Saya nggak bisa tes. Siapa tahu rusak. Jawab si pedagang enteng.
Ya mati karena listriknya padam. Nah itu masalah ibu. Saya ambil 3,5. Mau, apa saya tinggal? Dengan hati hancur, Ibu Ratna mengangguk. Satu persatu, istana, itu dikosongkan. Sofa L yang dibanggakan di arisan, diangkut ke atas truk pikap butut. Kulkas 2 pintu yang penuh daging impor, digotong keluar. Lampu gantung kristal dicopot paksa. Rumah itu kini kosong melompong. Hanya menyisakan gema langkah kaki dan bau busuk yang semakin menyengat. Mereka berhasil mengumpulkan total 30 juta rupiah. Ditambah uang mobil, mereka kini punya 100 juta. Cukup, Bayu. Seru Ibu Ratna dengan tawa histeris. Cukup untuk bayar KPR 2 bulan. Cukup untuk bayar listrik dan air. Kita selamat. Bayu terduduk di lantai keramik yang dingin. Ia tidak ikut tertawa. Terus bulan depan gimana, Bu? Tawa Ibu Ratna terhenti. Barang kita sudah habis. Bulan depan, kita bayar pakai apa? Lanjut Bayu, suaranya parau. Bulan depan, bulan depan. Ibu Ratna tergagap. Bulan depan kamu sudah harus dapat kerja. Atau Sinta. Sinta harus kita paksa pulang. Suruh dia cari endorse yang banyak. Tepat saat itu, ponsel Bayu yang layarnya sudah retak, yang kini bisa ia isi kuotanya, berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Selamat siang. Dengan Bapak Bayu Perkasa. Suara di seberang terdengar profesional. Iya, saya sendiri. Kami dari firma hukum Haris Sorekan. Kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Ibu Rania untuk mengurus proses gugatan cerai. DG. Jantung Bayu serasa berhenti berdetak. Cerai. Benar, Pak. Surat panggilan sidang pertama akan segera kami kirimkan ke alamat Bapak. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa klien kami, Ibu Rania, akan menuntut pengembalian seluruh dana yang telah beliau keluarkan untuk aset-aset yang terdaftar atas nama Bapak, termasuk cicilan rumah dan mobil. Bayu tidak bisa bernapas. Ia menjatuhkan ponselnya. Ibu Ratna, yang mendengar kata cerai dan tuntutan, langsung merebut ponsel itu. Halo, halo, ini siapa? Kalian mau menuntut apa? Justru anak saya yang akan menuntut istri durhaka itu. Dia kabur dari rumah. Dia menelantarkan suami. Suara di seberang tetap tenang. Semua akan kita buktikan di pengadilan, Bu. Termasuk bukti pengusiran dan kekerasan fisik yang dialami klien kami. Selamat siang. Telepon ditutup. Ibu Ratna membeku. Kekerasan fisik. Ia teringat tamparannya. Wajahnya berubah pucat pasi. Bayu menatap ibunya dengan nanar. Dia akan mengambil semuanya. Bu. Semuanya. Rumah itu kini tidak hanya gelap dan bau, tapi juga kosong. Dan vonis kehancuran mereka baru saja dibacakan. Uang 100 juta hasil obral harga diri itu habis dalam sekejap. Bayu membayarkan 1 bulan cicilan KPR yang tertunggak, 45.300.000 rupiah. Lalu membayar tunggakan listrik, air, dan internet. Sisa uang itu, yang tak sampai separuhnya, ia pegang erat-erat. Itu adalah satu-satunya penyambung hidup mereka. Istana, itu kini terang benderang. AC-nya kembali menyala, dan air mengalir. Tapi keheningan di dalamnya terasa lebih mencekam daripada saat gelap gulita. Rumah itu kosong. Tidak ada lagi sofa untuk diduduki. Tidak ada TV untuk ditonton. Hanya ada kasur di kamar masing-masing. Gema langkah kaki mereka memantul di dinding-dinding telanjang. Kepanikan Ibu Ratna berubah menjadi obsesi. Kita harus temukan Sinta, katanya berulang kali. Sinta punya banyak teman kaya. Dia bisa bantu kita. Dia harus bantu kita. Bayu, yang kini lebih terlihat seperti bayangan dirinya sendiri, hanya menurut. Ia menghabiskan hari-harinya menghubungi teman-teman Sinta yang nomornya ia temukan. Kebanyakan tidak diangkat. Yang mengangkat, hanya berkata, "Oh, Sinta? Nggak tahu, tuh, kayaknya lagi liburan di Bali." Lalu menutup telepon. Dia kabur, Bu.
Sinta meninggalkan kita, kata Bayu putus asa. Kalau begitu, tinggal satu cara, desis Ibu Ratna, matanya menyala. Kita harus temukan Rania. Apapun caranya. Ibu Ratna bukan orang bodoh. Ia tahu Rania tidak mungkin benar-benar work from home. Ia tahu Rania pasti sesekali pergi ke kantornya. Maka, dimulailah pengintaian itu. Dengan sisa uang yang semakin menipis, mereka berdua naik taksi online ke gedung kantor Rania di Sudirman. Mereka tidak berani masuk. Mereka duduk di warung kopi seberang jalan, dari pagi hingga petang, mengawasi lobi utama. Hari pertama, nihil. Hari kedua, nihil. Hari ketiga, saat mereka hampir menyerah, Ibu Ratna menyikut lengan Bayu dengan keras. Bayu, lihat, itu Rania. Bayu menegakkan tubuhnya. Matanya menyipit. Seorang perempuan baru saja keluar dari lobi gedung. Perempuan itu mengenakan dress kerja berwarna biru navy yang pas di badan, dipadu dengan blazer krem dan sepatu hak tinggi. Rambutnya yang dipotong bob sebahu tampak berkilau tertimpa sinar matahari sore. Ia berjalan tegap, penuh percaya diri, sambil tertawa bersama seorang pria gagah berjas di sampingnya. Bayu nyaris tidak mengenalinya. Itu Rania. Tapi bukan Rania yang ia kenal. Bukan Rania yang lelah, yang selalu mengikat rambut seadanya, yang selalu memakai flat soes agar bisa berlari mengejar kereta. Ini adalah Rania yang lain. Rania yang bersinar. Rania, teriak Ibu Ratna, tidak bisa menahan diri. Ia langsung berlari menyeberang jalan, tidak peduli klakson mobil yang memekik. Bayu, terkejut, berlari mengejarnya. Rania, yang baru saja hendak masuk ke sebuah kafe mahal di lobi gedung, mendengar teriakan itu. Ia berhenti. Ia menoleh. Tawanya langsung hilang. Wajahnya yang cerah berubah menjadi dingin sedingin es. Pria di sampingnya, yang ternyata adalah rekan kerja seniornya, menatap bingung. Ada apa, Rania? Sebentar, Pak, desis Rania. Ibu Ratna dan Bayu sampai di depannya. Mereka berdua terengah-engah. Penampilan mereka sangat kontras dengan Rania. Baju Ibu Ratna tampak kusam. Wajahnya berminyak dan penuh kekhawatiran. Bayu lebih parah. Kemejanya lecek, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Rania, akhirnya ketemu kamu, seru Ibu Ratna. Tangannya terulur seolah ingin memegang lengan Rania. Rania melangkah mundur satu langkah. Ada apa, Bu? Tanyanya. Suaranya formal, dingin. Ia bahkan tidak memanggilnya, Ibu, dengan nada sayang seperti dulu. Kamu kok tega sekali, Ran. Bayu yang angkat bicara, suaranya bergetar. Kamu biarkan kami hidup dalam gelap. Kamu matikan semuanya. Kamu mau kami mati, hah? Rania menatap Bayu. Tatapan yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Bukan tatapan cinta. Bukan tatapan kecewa. Itu tatapan jijik. Bukankah kalian yang menyuruhku pergi? Jawab Rania tenang. Bukankah aku tidak boleh kembali? Bukankah aku hanya boleh membawa baju rombengku? Tapi, kan gak gitu, Ran, seru Bayu. Rumah itu, tagihannya, KPR-nya. Itu semua tanggung jawab kamu sebagai istri. Rania tertawa kecil. Tawa sinis yang membuat Bayu dan Ibu Ratna terkejut. Tanggung jawabku? Setelah aku ditampar? Setelah aku diusir? Setelah suamiku sendiri hanya diam saja melihat istrinya diperlakukan seperti sampah? Pria rekan kerja Rania, menyadari situasi, melangkah maju. Permisi. Ibu, Bapak. Sebaiknya kita tidak membuat keributan di sini. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga saya, bentak Ibu Ratna. Ia kembali fokus pada Rania. Rania, Ibu nggak mau tahu. Kamu harus kembali sekarang. Kamu harus bayar semua tagihan. Kamu mau rumah anak saya disita bank? Rumah anak Ibu. Rania mengangkat satu alisnya. Rumah yang cicilannya aku bayar pakai gajiku? Rumah yang pajaknya aku yang urus?
Rumah yang kalian tempati seenaknya. Kurang ajar kamu, ya? Ibu Ratna mengangkat tangannya, hendak menampar Rania lagi. Tapi kali ini, Rania tidak diam. Ia menangkap pergelangan tangan mertuanya di udara. Cengkeramannya kuat. Cukup. Suara Rania tidak keras, tapi penuh penekanan. Jangan pernah ibu pikir ibu bisa menyentuh saya lagi. Ibu Ratna terperangah. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Rania terlalu kuat. Dengarkan saya baik-baik, Ibu Ratna dan Mas Bayu. Lanjut Rania. Matanya menatap tajam keduanya bergantian. Kalian yang memulai perang ini. Kalian yang mengusirku. Sekarang, nikmati hasilnya. Tapi kamu istriku, Ran. Lirih Bayu putus asa. Bukan lagi, potong Rania. Pengacaraku sudah mengirim suratnya. Kita akan bertemu di pengadilan. Rania melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Sekarang, pergi. Jangan pernah temui saya lagi. Atau saya tidak akan segan memanggil keamanan. Rania berbalik, memberi isyarat pada rekan kerjanya, dan melangkah masuk ke dalam kafe mahal itu, meninggalkan Bayu dan Ibu Ratna yang mematung di trotoar. Orang-orang yang lalu lalang menatap mereka dengan pandangan aneh. Ibu Ratna menatap tangannya yang memerah, masih tidak percaya. Bayu menatap punggung Rania yang menghilang di balik pintu kaca. Punggung tegap yang tidak akan pernah kembali padanya. Perjalanan pulang dari Sudirman adalah perjalanan terhening yang pernah Bayu dan Ibu Ratna alami. Tidak ada lagi makian. Tidak ada lagi teriakan. Yang ada hanya rasa malu yang membakar dan kekalahan telak. Rania yang mereka temui bukan lagi Rania yang bisa mereka tindas. Ia adalah orang asing yang kuat, dingin, dan memegang semua kartu. Sisa uang hasil penjualan perabot menipis dengan cepat. Hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Mereka hidup seperti tikus di dalam istana mereka yang kosong. Ibu Ratna tidak lagi keluar rumah. Ia terlalu malu. Insiden di depan kantor Rania, ditambah dengan parade tukang loak yang mengosongkan rumah mereka, telah menjadi buah bibir di klaster elit itu. Kasihannya, Bu Ratna. Katanya sih, suaminya si Rania itu, Rania. Kan, nama menantunya. Nggak kerja. Selama ini hidup dari istrinya. Pantesan. Waktu istrinya diusir. Langsung ambruk, kan mereka? Kemarin saya lihat jual-jual perabot. Sofa mahalnya diangkut truk butut. Loh. Saya dengar dari satpam. Listriknya sempat diputus berhari-hari. Baunya sampai keluar pagar. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Ibu Ratna setiap kali ia nekat keluar untuk membeli air galon. Ia yang dulu adalah ratu arisan, kini menjadi bahan tertawaan. Ia membanting pintu rumah dan menguncinya, menolak untuk melihat dunia luar. Bayu, di sisi lain, dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Ia harus mencari kerja. Tapi setelah 2 tahun menganggur, portofolionya kosong. Ijazah arsiteknya terasa tidak berharga. Setiap lamaran yang ia kirimkan ditolak. Maaf, Pak, kami mencari yang lebih update dengan software terbaru. Atau, pengalaman Bapak sudah terlalu lama jedanya. Ia berakhir menjadi pengemudi ojek online, menggunakan motor bebek tua peninggalan almarhum ayahnya yang ia ambil dari kampung. Pagi itu, 3 minggu setelah pertemuan terakhir mereka dengan Rania, Bayu baru saja kembali setelah seharian mengantar penumpang. Ia mendapatkan Rp14.000. Cukup untuk membeli 2 bungkus nasi telur. Saat ia memarkir motornya, ia melihat kurir yang sama lagi di depan gerbang. Hati Bayu mencelos. Paket, Pak Bayu. Amplop coklat itu lagi. Dengan logo bank yang sama. Bayu membukanya dengan tangan gemetar. Ia sudah tahu apa isinya. Perihal. Surat peringatan kedua, SP2, tunggakan angsuran KPR. K. Bapak Bayu Perkasa. Menindaklanjuti surat peringatan pertama, SP1. Kami informasikan bahwa hingga saat ini Bapak masih memiliki tunggakan angsuran KPR sebagai berikut. Tunggakan bulan berjalan, Rp45.300.000. Denda keterlambatan, Rp2.265.000. Total tagihan,
Rp47.565.000. Kami harap Bapak dapat segera melakukan pelunasan. Apabila dalam 14 hari kalender Bapak belum juga melakukan pembayaran, kami akan menerbitkan surat peringatan ketiga, SP3, dan status kredit Bapak akan kami turunkan menjadi kredit macet, yang akan berakibat pada proses penyitaan aset jaminan, rumah. Bayu terduduk di teras yang kotor. Kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. 47 juta. 14 hari. Sudah datang suratnya. Suara Ibu Ratna terdengar parau dari balik pintu. Ia tidak berani keluar. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap surat itu. Bayu. Ibu Ratna membuka pintu. Ia melihat amplop itu di tangan anaknya. Ia melihat jumlah tagihannya. Sudah berakhir, Bu, bisik Bayu. Kita nggak punya apa-apa lagi. Nggak ada lagi yang bisa dijual. Ibu Ratna menatap langit yang mulai mendung. Wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu dan penuh kerutan. Perempuan itu sudah menghancurkan kita, Bayu. Bukan dia, Bu, kata Bayu pelan. Sebuah kesadaran yang terlambat menghantamnya. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Ibu Ratna menatap anaknya dengan pandangan tidak percaya. Berani kamu menyalahkan ibu? Aku menyalahkan diriku sendiri, teriak Bayu. Frustrasinya meledak. Aku laki-laki pengecut. Aku membiarkan istriku bekerja banting tulang, sementara aku diam saja. Aku membiarkan ibu dan Sinta menghinanya setiap hari. Aku bahkan tidak membelanya saat ibu menamparnya. Aku pantas mendapatkan ini. Bayu. Aku pantas, Bu. Kita pantas. Bayu melempar surat itu ke lantai. Ia masuk ke dalam rumah yang kosong, membanting pintu kamarnya. Terdengar suara tangisan yang tertahan dari dalam. Tangisan seorang pria dewasa yang akhirnya hancur lebur. Ibu Ratna berdiri sendirian di teras. Ia memungut surat peringatan itu. Angka 47 juta itu seakan menari-nari di depan matanya. Penyitaan. Kredit macet. Gelandangan. Tidak. Desisnya. Tidak akan kubiarkan. Ini rumahku. Ini istanaku. Ia meremas surat itu. Matanya menyala dengan kebencian baru. Jika ia tidak bisa memiliki rumah ini, maka Rania juga tidak boleh bahagia. Batas waktu 14 hari dari surat peringatan kedua berjalan lebih cepat dari yang mereka duga. Bayu semakin sering menarik ojek, berangkat sebelum subuh dan pulang larut malam, hanya untuk mengumpulkan uang receh yang takkan pernah cukup. Ibu Ratna, dilanda depresi dan kebencian, lebih banyak mengurung diri di kamar, meratapi nasib dan menyusun rencana-rencana balas dendam yang mustahil di benaknya. Rumah kosong itu kembali gelap. Sisa uang mereka habis. Mereka tidak sanggup lagi membeli token listrik. Mereka kembali hidup dalam kegelapan. Hanya ditemani lampu darurat kecil yang dibeli Bayu. Tinggal 3 hari sebelum SP3, surat vonis mati, itu tiba. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Bayu baru saja pulang, basah kuyup, dengan membawa 2 bungkus mie instan. Ia melihat ibunya duduk di lantai ruang tamu yang kosong, menatap jendela yang gelap. Bu, makan dulu, kata Bayu pelan. Ibu Ratna tidak menoleh. Kita akan berakhir di jalanan, Bayu. Aku akan cari pinjaman. Gdok, gdok, gdok. Suara gedoran keras di pintu depan memotong ucapan Bayu. Suaranya panik dan mendesak, membuat mereka berdua terlonjak kaget. Siapa malam-malam? Bentak Ibu Ratna, ketakutan. Jangan-jangan debt collector bank. Bayu bergidik. Ia berjalan mengendap-endap ke pintu, mengintip dari lubang intai. Di bawah guyuran hujan, berdiri sesosok perempuan. Berantakan. Maskaranya luntur, rambutnya lepek, dan ia hanya memakai kaos tipis serta celana jeans yang basah kuyup. Ia tidak membawa koper. Hanya sebuah tas selempang kecil. Ibu, Kak Bayu, bukain pintu. Teriak suara itu. Bayu membeku. Sinta. Ia buru-buru membuka kunci. Sinta langsung menerobos masuk, mendorong kakaknya, dan ambruk di lantai.
Ia menangis histeris, lebih kencang dari suara hujan di luar. Sinta, kamu dari mana saja? Ibu Ratna menghambur, memeluk putrinya. Kenapa kamu jadi begini? Nak, mana tas-tas kamu? Mana teman-teman kaya kamu? Sinta menggeleng kuat di pelukan ibunya. Habis, Bu. Semuanya habis. Aku diusir. Dia jahat, Bu. Dia jahat. Siapa? Siapa yang jahat? Tanya Bayu, menutup pintu. Sinta mengangkat wajahnya yang sembab. Penampilannya jauh dari influencer glamor yang mereka kenal. Ia tampak kurus, pucat, dan matanya liar penuh ketakutan. Teman-temanku, mereka bukan temanku, Bu. Waktu aku nggak punya uang, waktu aku nggak bisa traktir mereka lagi, mereka semua jauhin aku. Isaknya, aku numpang di kos pacarku. Pacar? Ibu Ratna mengernyit. Pacar yang mana? Yang katanya anak pejabat itu. Dia bukan anak pejabat, teriak Sinta frustrasi. Dia bohong. Dia cuma, dan dia ninggalin aku. Bu, dia kabur waktu tahu. Sinta terdiam. Tangisnya semakin menjadi. Tahu apa, Sin? Desak Bayu. Sinta memegang perutnya. Tatapannya kosong. Aku hamil, Kak. Dunia Bayu dan Ibu Ratna serasa runtuh untuk kedua kalinya. Jika SP2 adalah bom, ini adalah rudal nuklir. Apa? Ibu Ratna menjerit. Suaranya lebih mirip pekikan elang terluka. Ia melepaskan pelukannya. Hamil? Kamu bikin malu keluarga, Sinta. Terus aku harus gimana, Bu? Sinta balas berteriak. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya tempat tinggal. Laki-laki itu kabur. Aku harus gugurin ini? Aku takut, Bu. Ibu Ratna mundur beberapa langkah. Kepalanya pening. Masalah utang bank yang puluhan juta saja belum selesai. Kini putrinya pulang membawa aib. Ini semua. Ibu Ratna mulai gemetar. Matanya mencari-cari kambing hitam. Ini semua gara-gara Rania. Bayu dan Sinta menatapnya bingung. Gara-gara dia. Kalau saja dia nggak menghentikan semua uangnya, kamu pasti masih hidup enak. Kamu nggak akan terjerumus sama laki-laki brengsek itu. Dia yang merusak hidup kamu, Sinta. Ibu, apa hubungannya sama Kak Rania? Tanya Sinta bingung. Jelas ada. Bentak Ibu Ratna. Dia punya banyak uang. Dia yang harus tanggung jawab. Dia sudah menghancurkan keluarga kita. Sekarang dia juga harus membiayai aib ini. Logika Ibu Ratna sudah bengkok. Patah oleh kebencian. Kak Bayu. Sinta beralih ke kakaknya. Memegang kakinya. Kak, tolongin aku. Kita minta uang sama Kak Rania. Sekali ini aja. Buat biaya aborsi. Aku mohon. Kak, setelah itu aku janji bakal kerja. Aku bakal bantu kakak. Bayu menatap adiknya yang menangis di kakinya. Ia menatap ibunya yang berdiri dengan mata menyala-nyala. Ia menatap surat peringatan kedua yang tergeletak di meja dekat pintu. Rumah akan disita. Adiknya hamil di luar nikah. Ia seorang pengangguran yang menjadi ojek online. Dan ia tidak punya uang sepeser pun. Benar, kata Bayu pelan. Suaranya serak. Kesadarannya yang kemarin muncul kini lenyap, tertutup oleh keputusasaan. Ini semua salah Rania. Kita harus temui dia lagi. Bayu, seru Ibu Ratna. Kita paksa dia. Dia sudah menghancurkan anak perempuanku. Dia harus bayar. Dia nggak akan mau, Bu, kata Bayu. Dia harus mau. Ibu Ratna menarik Sinta untuk berdiri. Besok, kita bertiga datangi apartemennya. Kita buat keributan. Kita bongkar semua aibnya di depan umum kalau dia nggak mau bantu kita. Kita akan hancurkan dia, sama seperti dia menghancurkan kita. Rencana gila itu terbentuk. Bukan lagi permintaan tolong. Itu adalah ancaman. Rania tahu mereka akan datang. Setelah pertemuan terakhir di depan kantornya, dan setelah ia mendengar dari pengacaranya bahwa SP2 sudah dikirimkan,
Ia tahu keputusasaan akan membuat mereka nekat. Ia sudah memberitahu Pak Haris di mana ia tinggal. Ia juga sudah berbicara dengan manajemen gedung dan pihak keamanan apartemen. Esok paginya, tepat seperti dugaannya, interkom di unitnya berbunyi. Resepsionis di lobi terdengar gugup. "Pagi, Bu Rania. Ada keluarga ibu di bawah. Pak Bayu, Ibu Ratna, dan Mbak Sinta. Mereka memaksa ingin naik." Rania melirik ke sofa di unit studionya. Pak Haris, pengacaranya, sudah duduk di sana sejak 1 jam lalu, menyesap kopi. "Saya sedang ada tamu penting, Pak," jawab Rania ke interkom. "Tolong jangan biarkan siapapun naik. Jika mereka membuat keributan, panggil keamanan." "Baik, Bu. Tapi mereka sudah membuat keributan." Tepat saat itu, terdengar suara teriakan dari lobi. Samar-samar tertangkap interkom. "Rania, keluar kamu. Jangan jadi penipu. Istri durhaka. Kamu menghancurkan hidup anak saya." Itu suara Ibu Ratna. Pak Haris berdiri. "Sebaiknya kita temui mereka di lobi. Menghadapi mereka di depan umum akan lebih baik. Saya sudah meminta 2 petugas keamanan untuk bersiaga di lobi." Rania mengangguk. Ia mengenakan blazernya. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut. Ini adalah debaran adrenalin sebelum sebuah perang usai. Rania dan Pak Haris turun dengan lift. Pintu lift terbuka, menampilkan pemandangan yang menyedihkan sekaligus mengerikan. Ibu Ratna berdiri di tengah lobi, menunjuk-nunjuk ke arah lift. Sinta, dengan wajah sembab dan perut yang coba ia tutupi, berdiri di belakangnya. Bayu, pucat pasi, berdiri di dekat pintu, seolah siap kabur kapan saja. 2 petugas keamanan sudah berdiri mengapit mereka. "Itu dia orangnya," teriak Ibu Ratna begitu melihat Rania. "Itu dia perempuan yang menelantarkan suaminya dan membuat keluarga kami menderita." Rania berjalan tenang ke arah mereka. Pak Haris di sisinya. "Selamat pagi," sapa Rania. Suaranya dingin menggema di lobi marmer itu. "Ada apa lagi?" "Kamu tanya ada apa?" Ibu Ratna maju, tapi langsung dihalangi oleh petugas keamanan. "Kamu lihat anakku." Ia menarik Sinta ke depan. "Lihat, dia hamil. Ini semua gara-gara kamu. Kamu menghentikan uangnya. Dia jadi terjerumus. Kamu harus tanggung jawab." Rania menatap Sinta. Sinta menunduk malu, tapi tangannya erat memegang perutnya. "Saya harus tanggung jawab." Rania tertawa pelan. "Logika Anda benar-benar menakjubkan, Bu. Jadi, saya yang harusnya mengurus kehamilan di luar nikah adik ipar saya? Begitu. Kamu harus kasih kami uang," teriak Sinta. Akhirnya angkat bicara. "Kamu punya banyak uang. Kami tahu. Kak, aku mohon. Kasih kami uang untuk selesaikan ini. Dan bayar utang rumah. Setelah itu kami janji nggak akan ganggu kakak lagi." "Uang," ulang Rania. "Ujung-ujungnya selalu uang." "Rania." Bayu akhirnya maju. "Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Tolong selamatkan rumah kita. Aku janji akan berubah. Aku akan cari kerja. Kita bisa mulai lagi." Rania menatap mantan suaminya. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Kini yang ia lihat hanyalah cangkang kosong yang penuh penyesalan terlambat. "Rumah kita?" tanya Rania. "Rumah itu akan disita bank dalam hitungan hari, Mas Bayu. SP3 akan segera terbit. Maka dari itu kami ke sini." "Bodoh," bentak Ibu Ratna. "Cepat bayar." "Tenang, Bu," kata Pak Haris, melangkah maju. "Klien saya tidak akan membayar 1 rupiah pun untuk utang atas nama Pak Bayu." "Apa? Terus rumah kami gimana?" "Itu urusan Pak Bayu dengan bank," kata Rania. "Tapi..." Rania berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. "Inilah akhir permainannya. Saya punya penawaran untuk kalian." Ketiganya langsung terdiam. "Kalian butuh uang, kan?"
lanjut Rania. Untuk Sinta. Dan untuk kalian memulai hidup baru setelah rumah itu disita. Apa maksudmu? Tanya Bayu curiga. Saya sudah berbicara dengan pihak bank, kata Rania, dan Pak Haris mengangguk membenarkan. Saya sudah membuat penawaran resmi. Setelah bank menyita rumah itu atas nama Pak Bayu, saya akan membelinya kembali dari bank. Ibu Ratna dan Bayu terbelalak. Tentu saja dengan harga lelang, yang jauh lebih murah, tambah Rania santai. Rumah itu akan tetap jadi milik saya. Sesuai dengan siapa yang membayarnya selama ini. Licik, desis Ibu Ratna. Kamu merencanakan ini semua. Kalian yang memberi saya kesempatan. Balas Rania. Sekarang, ini tawarannya. Ia memberi isyarat pada Pak Haris. Pengacaranya itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map dan amplop coklat tebal. Di dalam amplop ini, kata Rania, ada uang tunai 30 juta rupiah. Mata Sinta langsung berbinar. Dan di map ini, lanjut Rania, ada surat perjanjian. Isinya sederhana. Kalian bertiga setuju untuk angkat kaki dari rumah itu dalam 2x24 jam. Kalian setuju untuk membatalkan semua tuntutan balik di pengadilan cerai. Dan kalian setuju untuk tidak pernah, dalam bentuk apapun, menghubungi saya atau keluarga saya lagi. Selamanya. 30 juta. Ibu Ratna tertawa sinis. Kamu menghina kami? Utang rumah itu miliaran. Utang itu atas nama anak ibu, bukan saya, kata Rania. 30 juta ini adalah uang pesangon. Uang belas kasihan. Kalian bisa ambil ini, tanda tangani suratnya, dan pergi memulai hidup baru. Sinta bisa mengurus masalahnya. Atau Rania menatap mereka tajam. Kalian bisa menolak. Kalian akan tetap diusir paksa oleh bank minggu depan. Kalian tidak akan dapat sepeser pun. Dan Sinta ya, itu bukan urusan saya. Keheningan melanda lobi. Ambil, Bu. Bisik Sinta mendesak. Ambil uangnya. 30 juta itu banyak. Kita bisa pakai uang itu. Ayolah, Bu. Ibu Ratna menatap Sinta. Ia menatap Bayu. Bayu hanya menunduk. Kalah. Ini pemerasan, kata Ibu Ratna lemah. Bukan, kata Rania. Ini adalah keadilan. Pak Haris meletakkan map dan pulpen di meja resepsionis. Silakan dipikirkan. Tapi tawaran ini hanya berlaku hari ini. Sinta, tidak sabar, menarik tangan ibunya. Tanda tangan, Bu. Ayolah, kita butuh uangnya. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna mengambil pulpen itu. Ia menatap Rania dengan kebencian yang tak terlukiskan. Kamu akan menyesal, desisnya. Saya sudah selesai menyesal, balas Rania. Ibu Ratna menandatangani. Bayu menandatangani. Sinta menandatangani dengan cepat. Pak Haris memeriksa dokumen itu. Sah. Ia lalu menyerahkan amplop coklat tebal itu kepada Sinta, yang langsung menyambarnya. Pergi, kata Rania. Sekarang. Ibu Ratna menatap Rania untuk terakhir kalinya, lalu berbalik. Bayu berjalan di belakangnya, bahunya terkulai. Sinta, sambil memeluk erat amplop itu, melesat keluar pintu lobi, seolah takut uang itu akan diambil kembali. Rania memperhatikan mereka bertiga berjalan gontai ke gerbang apartemen, lalu menghilang di keramaian jalan. Ia menghela napas panjang. Napas terbebas yang pernah ia hirup. Sudah selesai, Bu Rania, kata Pak Haris lembut. Sudah selesai, ulang Rania. Terima kasih, Pak. Epilog 6 bulan kemudian. Rania berdiri di ruang keluarga yang kini terang dan lapang. Dinding yang dulu dicat krem suram, kini berwarna putih bersih. Tidak ada lagi furnitur berat dan norak. Yang ada hanya perabot minimalis modern yang ia pilih sendiri. Aroma cat baru bercampur dengan aroma lemon dari pengharum ruangan. Rumah itu akhirnya menjadi miliknya, secara hukum dan secara batin. Ia membelinya dari bank dengan harga 40% di bawah harga pasar, menggunakan sebagian tabungan dan bonus besar yang baru ia dapatkan.
Proses perceraiannya berjalan lancar. Dengan surat perjanjian itu, Bayu tidak menuntut apa-apa. Ponsel Rania berdering. Ia melihat nama atasannya di layar. "Halo, Pak." "Rania, selamat pagi. Kamu di mana?" "Di rumah baru." "Iya, Pak. Sedang mengawasi tukang pasang lampu taman," jawab Rania sambil tersenyum, menatap ke halaman belakang yang kini hijau terawat. "Bagus. Dengar, rapat direksi kemarin sudah memutuskan. Posisi Direktur Pemasaran Regional resmi jadi milikmu. Selamat, kamu pantas mendapatkannya." Jantung Rania melonjak. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Ia menutup telepon. Ia berdiri di tengah rumahnya. Rumah yang ia bayar dengan keringat, air mata, dan tamparan. Tapi kini, rumah itu adalah simbol kemenangannya. Ia tidak tahu, dan tidak peduli, di mana Bayu, Ibu Ratna, atau Sinta berada. Kabar terakhir yang ia dengar, mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Itu bukan lagi urusannya. Rania membuka jendela besar di ruang tamu, membiarkan udara pagi yang segar masuk. Ia bebas. Benar-benar bebas. Dan hidupnya baru saja dimulai.